Selamat malam semuanya, kembali bersama Bapak Yanto yang masih pusing karena kebanyakan minum ale-ale. Seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali menceritakan tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan dalam mencari istri baru. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan 3 orang bintang 9 Dodi, dan seorang manusia yang sebelumnya mereka anggap lemah dan tidak bisa melawan pada saat ini benar-benar memukul mundur mereka. Bahkan deretan suara dari iblis darah juga pada saat ini telah rusak. Lalu serangan Sonic yang mereka banggakan pada saat ini benar-benar hancur di tangan Xiaoyan. Bahkan Sue Zhen pada akhirnya segera berkata apa yang harus mereka lakukan. Karena jika hal ini terus berlanjut maka 100.000 tentara mereka cepat atau lambat akan musnah. Menanggapi hal itu Suemu pada akhirnya mengerutkan kening dan mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa dirinya telah memberitahu Jenderal Dewa Darah yang paling dekat dengan mereka. Selama Jenderal Dewa Darah datang mereka tidak perlu takut dan bisa menghadapi manusia bintang 9 ini. Pada saat ini ketiga sosok benar-benar tidak berani bergerak untuk berhadapan dengan Xiaoyan, meskipun mereka merupakan bintang 9 Dodi, tetapi mereka bisa merasakan celah kekuatan di antara mereka dengan Xiaoyan benar-benar cukup besar. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sepenuhnya menganggap monster darah ini sebagai item untuk mengumpulkan kristal darah. Lalu dengan satu telapak tangan ledakan yang tidak terhitung jumlahnya dibuat secara langsung. Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghancurkan puluhan ribu makhluk dan hal itu benar-benar membuat 3 orang bintang 9 Dodi ini makin takut. Namun pada saat yang bersamaan Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening dan getaran serta suara yang mengganggu datang dari kejauhan. Merasakan hal ini Suemu tiba-tiba tertawa ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar seorang idiot dari umat manusia. Dirinya benar-benar menunggu kematian karena Dewa Darah akan datang dan Xiaoyan pasti benar-benar akan segera mati. Mendengar hal ini Xiaoyan pada saat ini hanya menyipitkan matanya dan menatap ke arah kejauhan. Sementara itu Sue Zhen pada saat ini juga berteriak dengan marah ke arah Xiaoyan. Lalu dirinya berkata bahwa Xiaoyan telah membunuh begitu banyak monster darah dan dirinya pasti akan membuat Jenderal Dewa Darah membiarkannya mati. Mendengar hal tersebut Xiaoyan segera bertanya apakah itu Jenderal Dewa Darah? Mungkinkah Jenderal Dewa Darah ini memiliki kristal darah yang lebih besar? Mendengar hal tersebut pada saat ini sebuah suara segera terdengar di kejauhan. Suara itu bertanya penjahat macam apakah yang berani membunuh monster Dewa Darah miliknya? Jenderal Darah yang disebut oleh 3 monster darah bintang 9 pada saat ini muncul. Dirinya juga berwarna merah darah tetapi jika dibandingkan dengan semuanya tubuh Jenderal Darah ini bahkan lebih berwarna merah darah. Kemudian senyum seketika muncul di sudut mulut Xiaoyan ketika Xiaoyan menatap ke arah Jenderal Dewa Darah. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata sepertinya kristal darah ini jauh lebih besar. Mendengar hal tersebut Jenderal Dewa Darah pada saat ini secara alami mengerti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Lalu dirinya pun segera mengepalkan tinjunya dan air laut di sekitarnya menyusut membuat suara gemericik. Jenderal Dewa Darah pada saat ini dengan keras melesat keluar seperti bola meriam dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Dirinya berkata bahwa Xiaoyan adalah manusia bodoh dan dirinya sepertinya mencari kematian. Bersamaan hal ini Jenderal Dewa Darah melesat seperti cangkang di dalam air dan bergegas menuju Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memandangi Jenderal Dewa Darah yang bergegas maju. Kemudian Xiaoyan segera mengangkat telapak tangannya sambil berkata bahwa Xiaoyan ingin melihat seberapa jauh kemampuan Jenderal Dewa Darah ini jika dibandingkan dengan ketiga sampah sebelumnya. Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan ini air laut pun tiba-tiba mulai bergetar hebat. Lalu Origin Ki melonjak kemudian telapak tangan Xiaoyan menjadi berwarna giok. Memancarkan lingkaran cahaya seperti giok putih. Pada saat ini Xiaoyan ingin mencoba telapak tangan surgawinya, sehingga saat ini telapak tangan besar yang ringan dengan cepat mengembun, berwarna-warni dan bercahaya di atasnya, dan tekstur seperti sidik jari dapat dengan jelas terlihat di telapak tangan raksasa seperti telapak tangan asli. Lalu Dewa Darah juga akan merentangkan telapak darah dan kemudian membantingnya.
Jadi telapak darah yang menyerupai telapak datian Hua Xiao Yan muncul dan dibombardir dengan telapak tangan datian Hua Xiao Yan, kemudian kedua telapak tangan saling berseberangan, dan segera mengeluarkan suara keras, lalu kedua telapak tangan hancur di bawah tatapan mereka. Meskipun begitu telapak tangan ini tidak membedakan antara bagian atas dan bawah, dan tidak ada yang memiliki tangan atas atau tangan bawah. Namun saat ini Xiao Yan sedikit terkejut karena Dewa Darah akan melakukan lebih baik daripada yang dia pikirkan. Melihat hal ini Dewa Darah pun bergumam, "Manusia kecil, jangan terlalu marah. Jika kamu berani pergi ke laut maka kamu memiliki kekuatan. Akan tetapi sayangnya hari ini adalah hari terakhir perjalanan lautmu, dan cukup bagimu untuk mati di tangan Dewa Darah iblisku ini." Menyikapi hal tersebut Xiao Yan berkata, "Aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi ini." Tentu saja Dewa Darah dengan bahasa Xiao Yan, lalu setelah dia menoleh dan menamparnya dengan satu telapak tangan, kemudian puluhan monster darah bintang 8 dan ledakan kabut darah akan mengikuti Dewa Darah jahat untuk mempercepat kristal darah alis, dan nafas Dewa Darah jahat akan naik dengan cepat, sehingga akan benar-benar mencapai puncak 9 bintang. Kemudian Xiao Yan menemukan bahwa esensi kristal darah ini sebenarnya dibentuk oleh sumber abadi, dan semakin kuat monster darah ini, maka semakin besar kristal darah, dan semakin banyak sumber abadi yang terkandung, maka mereka justru karena mereka dapat melewati kristal darah menyerap sumber abadi samudera emas, dan kekuatannya akan menjadi sangat kuat. Meskipun monster darah bintang 8 ini memang rentan terhadap Xiao Yan, akan tetapi mereka adalah masalah lain ketika mereka digantikan oleh ras lain di lautan. Monster darah ini tidak lemah sendiri, akan tetapi Xiao Yan terlalu kuat dan mereka terlalu lemah. Namun banyaknya monster darah bintang 8 telah menyebabkan banyak dampak dan kerusakan pada keluarga Mermaid. Saat ini Dewa Darah jahat juga menutupi tubuh dengan gas darah secara instan, lalu gas darah dengan cepat terkondensasi di luar tubuh menjadi satu set baju besi darah, dan sepertinya itu lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari 3 monster darah bintang 9 sebelumnya, dan sepertinya lebih kuat dari akhir 9 bintang milik Xiao Yan. Kemudian ekspresi Xiao Yan tenggelam dan tanda roh dengan cepat muncul di tubuhnya lalu meringkas baju besi roh. Saat ini Xiao Yan tampak jauh lebih berhati-hati, lagi pula Dewa Darah jahat akan menjadi puncak dari 9 bintang, dan levelnya lebih kuat darinya, sehingga dia harus berhati-hati ketika bertarung dengannya. Bahkan beberapa orang pada saat ini merasakan makna dari pembunuhan Dewa Darah jahat ini, sehingga Xiao Yan tentu saja perlu berhati-hati. Lalu saat ini Dewa Darah pun menatap Xiao Yan dan berteriak sambil meninju. Atas hal ini air laut tampak masih berdiri, namun air laut tampak berhenti sejenak dan kemudian bereaksi pada saat berikutnya karena kepalaan berdarah dengan kekuatan yang kuat. Kemudian Xiao Yan perlahan membuka telapak tangannya dengan sedikit mengangkat telapak tangannya dan menepuk tangan yang datang dari darah menuju Dewa Darah jahat. Setelah itu sumber gas abadi meledak dan ketika Xiao Yan mengambil gambar, sebuah telapak tangan berwarna-warni muncul di udara, lalu hal ini seolah-olah dicetak oleh surga. Tidak hanya itu saja Xiao Yan juga melempar arus yang mengepul dan telapak tangan raksasa, dan telapak tangan mengepal sehingga arus yang terangkat di kedua sisi juga bertabrakan. Kemudian perairan di sekitarnya tampak bergetar dan karang di dasar laut langsung rusak. Bahkan beberapa monster darah bintang 8 tidak bisa menahan tubuh mereka dan mereka langsung dilarikan, sedangkan di sisi Xiao Yan dengan cepat melindungi orang-orang yang masih pulih dengan kekuatan yang membuat mereka tidak ditangkap. Lalu setelah konfrontasi singkat kedua kekuatan menyelesaikan banyak hal, dan 3 monster darah 9 bintang menatap adegan itu dengan ketat dengan menunjukkan ejekan. Saat ini Suemu berkata dengan sinis menatap mata Xiao Yan seolah-olah menatap orang yang sedang sekarat. Dewa Darah jahat akan menjadi salah satu dari 7 dewa di antara para Dewa Darah. Lalu manusia yang sombong maka hanya menunggu kematiannya saja. Sue Zhen juga berkata dengan marah. Mereka bertiga baru saja sekarang Xiao Yan menderita kerugian, dan dia juga kehilangan banyak monster darah. Kehilangan itu tidak kecil terlebih lagi Xiao Yan tidak terluka,
dan inilah alasan mengapa 3 orang berdarah itu benar-benar marah. Selain itu akan sangat bagus jika saya memiliki kesempatan untuk mencapai kekuatan Jenderal Dewa Darah Jahat. Kali ini keluarga Putri Duyung hancur lalu saya tidak tahu apakah saya akan memberi saya kristal darah sehingga saya dapat mencapai kekuatan puncak dari 9 bintang. Tidakkah saya menunggu Dewa Darah bergabung dengan saya? Lalu setelah itu roh darah akan jatuh ke masa depan yang cerah. Tabrakan Xiao Yan dan Dewa Darah Jahat berangsur-angsur hilang. Lalu darah tinju Dewa Darah Jahat benar-benar hilang dan aliran air berfluktuasi dan dia melihat satu telapak tangan terus menembak ke arah Dewa Darah Jahat. Jelas pukulannya sedikit lebih rendah dari telapak tangan Xiao Yan. Akan tetapi setelah bertarung melawan pukulan Jenderal Dewa Darah Jahat, maka telapak tangan Xiao Yan tidak memiliki kekuatan. Lalu Dewa Darah Jahat akan memukul lagi dan benar-benar mengalahkan telapak tangan Xiao Yan. Lalu Dewa Darah bergumam, manusia yang sedikit menarik, ini adalah pertama kalinya berkelahi dengan manusia, ini juga tidak terlalu baik dan ini tidak buruk, namun selanjutnya aku akan menganggapnya serius. Setelah selesai berbicara saat ini Dewa Darah Jahat pun bergerak dan kecepatan di laut sangat cepat bahkan 1 poin lebih cepat dari Xiao Yan. Lalu Xiao Yan melirik orang-orang yang belum sepenuhnya pulih di belakangnya. Kemudian dia juga memperhatikan kekhawatiran Xiao Yan dan segera menoleh untuk melihat 3 monster darah bintang 9 sambil berkata, kalian bertiga sia-sia dan jangan datang untuk bertarung dengan cepat, namun berikan aku anak ini dan kalian semua akan menyelesaikannya sendiri. Atas hal ini ketiga monster berdarah itu tidak berani mengabaikannya, dan menjawab bersamaan, siap abangku tetap ilmu beras bulog. Lalu saat ini mereka mulai memerintahkan 80.000 monster darah bintang 8 yang tersisa lagi, dan target mereka segera membidik semua orang di belakang Xiao Yan yang masih pulih karena cedera yang sedang terjadi. Tentu saja Xiao Yan secara alami memperhatikan bahwa itu tidak baik. Pada saat ini 3 monster darah bintang 9 sudah membawa sejumlah besar monster darah yang meledak di belakang Xiao Yan. Bahkan puluhan ribu monster darah dapat dikatakan telah menangkap setiap inci dari daerah sekitarnya. Kemudian Xiao Yan berbalik untuk menghadapinya, tetapi arus yang kuat menyapu di belakangnya. Namun Dewa Darah Jahat itu meninju dan pukulan yang tak terhitung jumlahnya meneriaki Xiao Yan seperti badai. Xiao Yan mengertakkan gigi dan harus berbaliklah untuk berurusan dengan Dewa Darah Jahat tersebut. Atas hal ini membuat Xiao Yan langsung memanggil Yiwa, sehingga dengan seketika api menjalar dari tubuh Xiao Yan. Bahkan di lautan tidak ada halangan untuk api langit Xiao Yan. Dan tampaknya api langit Xiao Yan adalah zat yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan air laut. Kemudian Xiao Yan meraung, dia jatuh dan takut pada Jenderal Dewa Darah Jahat, dan yang membuatnya semakin khawatir adalah bahwa orang-orang yang pulih dari cedera di belakangnya tidak bisa mengolok-olok kehidupan saudara mereka. Xiao Yan perlahan berbicara dan banyak api dengan cepat mengembun menjadi naga api sambil menderu ke arah Dewa Darah Jahat. Namun melihat hal ini Dewa Darah Jahat hanya bergumam, apakah hal ini akan menjebakku? Lalu Dewa Darah Jahat itu juga menyebarkan darah di sekitarnya membentuk area besar berwarna merah, dan gas darah juga mengembun bayangan naga gas darah untuk bertarung melawan naga api Xiao Yan. Namun Xiao Yan di sini berkata, bisakah kamu mencobanya? Los Etela itu lautan api pun seketika menjadi keras. Saat ini Xiao Yan sekali lagi menggunakan keterampilan bertarung khusus dari segel emas ungu dari 3 keajaiban, dan lautan api kaisar yang terbakar sekali lagi ditingkatkan. Kemudian, Dewa Darah Jahat itu mengeluarkan suara yang mengerikan, dan pada saat ini tubuh ditutupi dengan api dan ada karakter emas muncul di tubuh. Lalu napas Dewa Darah Jahat mulai memudar dengan liar. Dan pada saat ini Xiao Yan memalingkan kepalanya untuk melihat ke belakang hanya untuk melihat bahwa sisa kelompok telah menghilang. Seketika jantung Xiao Yan terasa tegang dan dia segera memalingkan matanya untuk melihat. Lalu momen berikutnya adalah senyum di wajahnya, karena pertempuran monster darah bintang menjadi sebuah kelompok. Lalu dengan bantuan Long Yi maka daging monster darah itu terbang melintas. Setelah itu Xiao Yan berkata perlahan dan akan berenang menuju Dewa Darah Jahat yang telah terperangkap oleh nyala api.
ayo kita selesaikan ini." Tentu saja Dewa Darah Jahat sekarang akan dikuasai oleh rasa takut. Kemudian Xiao Yan perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan kekuatan yang tak terlihat mengambil langsung kepala Dewa Darah Jahat. Lalu nafas kematian segera menyebabkan Dewa Darah Jahat mengubah wajahnya, dan ekspresinya menjadi terdistorsi. Saat ini Dewa Darah Jahat tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan balik. Lalu untuk Xiao Yan akan sangat mudah untuk berurusan dengan Dewa Darah Jahat. Bahkan jika Dewa Darah Jahat akan memiliki kekuatan puncak 9 bintang, namun Xiao Yan bukanlah tidak biasa karena Xiao Yan adalah kaisar pertempuran terkuat. Saat ini mata Xiao Yan sangat dingin dan berkata, "Kamu jangan minta ampun karena saat ini sudah terlambat." Kemudian Dewa Darah segera berkata, "Jika kamu berani membunuhku maka..." Namun tanpa menunggu Dewa Darah Jahat selesai, Xiao Yan mengepalkan tangan dan mengocok secara langsung Dewa Darah Jahat itu dengan meremas kepalanya, dan ledakan itu berubah menjadi kabut darah. Lalu mata Xiao Yan berkedip, kemudian telapak tangannya keluar dan kristal merah keluar dari tangannya dari kabut darah. Saat ini dia melihat kristal darah seukuran telapak tangan muncul di telapak tangan Xiao Yan. Dibandingkan dengan kristal darah seukuran ibu jari yang dikumpulkan sebelumnya, maka kristal darah seperti itu cukup untuk menahan lebih dari 100, yang mana sumber keabadian yang kaya membuat Xiao Yan sangat bersemangat. Kemudian Xiao Yan tersenyum sedikit dan di belakangnya 3 monster berdarah bintang 9 tercengang pada saat itu benar-benar terpana, bahkan warna-warna kepanikan segera memenuhi ketiga wajah. Saat ini Sue Muzhen berkata, bahkan sedikit tidak bisa mempercayai matanya, Dewa Darah Jahat yang baru saja berjalan lancar, namun bagaimana mengatakan kekalahan adalah kekalahan, dan perusahaan dihancurkan tidak ada jejak roh yang tersisa. Pada saat ini mata ketiga orang yang memandang Xiao Yan tampak melihat kematian, sungguh sangat mengerikan. Dewa Darah Jahat akan dikalahkan, bahkan salah satu dari 7 dewa akan dikalahkan. Darah Zen dan roh darah juga tercengang karena saat ini mereka khawatir tidak mungkin untuk mundur. Lalu melihat 3 monster darah bintang 9, mata Xiao Yan tetap berada di alis 3 monster darah bintang 9. Mata Xiao Yan tampak seolah-olah sedang melihat suatu benda, dan benda ini adalah kristal darah di tubuh mereka. Saat ini Xiao Yan menganggap mereka sebagai benda mati. Namun Suemu segera setengah marah dan melemparkan dirinya berlutut di depan Xiao Yan dengan getir memohon belas kasihan. Saat ini Xiao Yan berkata, "Sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang, lagi pula kamu bukan milik benua, dan dalam kehidupan selanjutnya jangan membuat kesalahan yang salah. Monster darah ini mungkin makhluk paling rendah di dunia Dewa Darah." Lalu sambil membunuh monster darah ini Xiao Yan diam di dalam hatinya. Darah dan air mata yang dibawa ke benua-benua sejak awal akan dibayar dari Anda. Kemudian tangan Xiao Yan membalik penguasa kuno dan membaginya dengan satu kaki. Pada saat ini 3 monster darah bintang 9 dihapus, dan tubuh itu meledak menjadi kabut darah. Lalu Xiao Yan mengulurkan tangan dan mendapatkan 3 kristal darah. Xiao Yan menghela nafas pelan. Pada saat ini dia sudah memiliki ratusan kristal darah di tangannya. Ditambah Dewa Darah Jahat dan 3 monster darah bintang 9, maka dapat dianggap sebagai keuntungan besar. Meskipun begitu, setelah mengeluarkan mereka saat ini masih ada puluhan ribu monster darah bintang 8 di depan Xiao Yan. Namun tentu saja monster darah ini tidak memiliki ancaman sama sekali. Kemudian pada saat yang sama di suatu tempat di lautan dalam kegelapan sepasang mata merah terbuka tajam dan bergumam, "Laoki sudah mati." Lalu pada saat yang sama juga jauh di dasar lautan es dalam kegelapan 2 sosok muncul lagi sambil duduk dan berdiri, bahkan napas mereka juga sangat kuat. Saat ini mereka berkata, "Kamu seharusnya merasakannya Laoki terbunuh, dan haruskah kita melihatnya?" Laoki juga salah satu dari 7 dewa besar, dan jika dia terbunuh secara tak terduga seperti ini, maka itu akan buruk bagi keagungan dunia Dewa Darah. Sosok yang duduk perlahan membuka dan sosok yang berdiri mengangguk. Kemudian sosok Panzu berkata dengan suara rendah, "Karena itu mari kita pergi dan melihat siapa yang berani membunuh Jenderal Dewa Darahku. Siapakah kekuatan lain selain naga yang memiliki keberanian?"
Lalu di pihak Xiao Yan semua yang terluka pulih masing-masing bersemangat dan tenggelam dalam pembunuhan. Semua orang mencoba metode pertempurannya sendiri, akan tetapi dia terlalu kecanduan dan mengumpulkan banyak kristal darah. Wajahnya adalah ekspresi santai tanpa tekanan sama sekali. Xiao Yan tidak membuat tembakan di samping. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi semua orang untuk beradaptasi dengan pertempuran semacam ini. Xiao Yan bermaksud memberi mereka semua puluhan ribu monster darah bintang 8. Xiao Yan sambil menonton pembunuhan orang banyak yang membosankan, lalu tiba-tiba teringat naga berdarah yang telah dikumpulkan sebelum membunuh pemakan jiwa, dan sudah tinggal di menara roh virtual Zichen. Lalu setelah beberapa saat Xiao Yan berpikir itu menyenangkan untuk meletakkannya, ketika Xiao Yan menggerakkan pikirannya dia mengeluarkan Scarlet Dragon dari menara Zichen Suling. Cedera dari Scarlet Dragon ini tampaknya jauh lebih baik, dan sepertinya memiliki sedikit energi. Tubuh naga berwarna darah ini tidak besar dibandingkan dengan naga yang merangkak. Naga yang bertarung saat ini, maka terlihat jauh lebih kecil. Lalu setelah naga bintang 8 menembus itu sangat besar, bisakah kamu mengerti apa yang aku bicarakan? Xiao Yan memandang dengan ragu pada naga merah ini, dan bertanya dengan ragu. Xiao Yan tidak berharap banyak, karena naga merah tampak ada hubungannya dengan monster darah itu. Melihat naga yang masih berwarna, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia berpikir bahwa naga berwarna darah itu adalah binatang roh. Saat ini Xiao Yan tidak membunuhnya, karena tidak tahu mengapa Xiao Yan tidak merasakan napas monster darah di naga merah. Xiao Yan merasa sedikit berbeda dari itu, dan karena perbedaan ini maka tinggalkan itu. Ketika Xiao Yan berbalik dan pergi, tiba-tiba sebuah tangan kecil meraih sudut pakaian Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba tertegun lalu berbalik tiba-tiba dan naga berdarah itu menghilang, namun digantikan oleh tampilan yang tampak seperti hanya gadis 5 tahun menatap Xiao Yan dengan tatapan kosong. Sekarang saatnya bagi Xiao Yan untuk bertahan. Melihat gadis kecil di depannya, ekspresi wajah Xiao Yan penuh dengan semua jenis yang indah. Apakah aku benar-benar salah? Apakah itu benar-benar binatang roh? Xiao Yan tertegun, tetapi jika itu adalah binatang roh maka itu sudah dapat diubah menjadi bentuk manusia. Seharusnya tidak sulit untuk berbicara. Akan tetapi naga berdarah di depannya, gadis humanoid kecil itu tampaknya tidak bisa berbicara. Jadi dia menarik-narik pakaian Xiao Yan. Bisakah kamu bicara? Xiao Yan bertanya lagi. Namun gadis kecil itu masih menatap Xiao Yan dengan tercengang. Lalu di bawah tatapan Xiao Yan, gadis kecil itu sedikit membuka mulutnya, dan hanya setelah menunggu lama dia tidak bisa mengeluarkan suara kabur. Xiao Yan melangkah maju dan mencoba memahami apa yang dikatakan gadis kecil itu. Lalu setelah mendengarkan Suyan, Xiao Yan mengerti kedua kata itu dengan samar. Naga, gadis kecil itu terus mengulangi kedua kata ini, dan sepertinya dia tidak akan mengatakan apa-apa kecuali dua kata ini. Xiao Yan menggaruk kepalanya menatap gadis kecil itu dan mengingatnya. Xiao Yan terkejut melihat naga berdarah tubuh. Apakah kamu dari ras naga? Xiao Yan bertanya dengan heran. Gadis kecil itu menatap Xiao Yan dengan kosong lalu mengangguk pelan. Sekarang di bawah laut maka kamu bisa pergi dan menemukan nagamu, kata Xiao Yan. Lalu gadis kecil itu menatap Xiao Yan dengan kosong dan kemudian mengulurkan telapak tangannya. Lalu sepotong warna-warni muncul di telapak tangan gadis-gadis kecil, dan sisik naga berwarna-warni. Xiao Yan melihat skala naga ini dan tiba-tiba memiliki perasaan yang sangat akrab. Perasaan ini sangat akrab dengan Xiao Yan. Skala naga ini, apakah ini Ziyan? Seru Xiao Yan. Lalu mengambil skala naga di tangan gadis kecil itu dan mengamati dengan seksama, dan kemudian matanya berkedip-kedip cerah. Meskipun dia tidak yakin apakah itu Ziyan, akan tapi napasnya sangat dekat, dan gagasan berani Xiao Yan sebelumnya mungkin benar, dan Ziyan mungkin ada di sini. Naga, gadis kecil itu berbicara lagi dan suaranya yang samar masih mengucapkan kata naga, dan tangannya yang kecil menarik pakaian Xiao Yan. Tampaknya keluarga naga ini harus pergi ke sana. Yakinlah aku akan mengirimmu kembali ke keluarga naga, dan aku juga akan melihatnya berdasarkan skala ini.
Xiao Yan menatap gadis kecil itu dan tertawa. Gadis kecil itu tampaknya sama setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan. Tangan kecil yang memegang pakaian Xiao Yan kendur. Jelas bahwa gadis kecil itu ketakutan. Tampaknya jiwa yang tersiksa itu tidak ringan. Kemudian di ujung lain samudera keemasan ada bangunan beraneka warna. Dan dua font emas besar dan tebal ditulis di aula utama Istana Naga. Lalu ada sosok ungu duduk di tengah-tengah Istana Naga. Dan pada saat ini mata tertutup sosok itu tiba-tiba terbuka, dan matanya terbuka dalam ledakan cahaya ungu yang tiba-tiba, kemudian berkata, "Ini adalah denyut leluhur, apakah kamu merasakannya?" Arahnya seharusnya tidak ada jarak pendek dari klan Mermaid ke Istana Naga, ini belum terlambat dan kemunculan leluhur sangat penting, kamu harus pergi dengan cepat dan melindunginya. Denyut leluhur, sesosok muncul di belakang sosok ungu dan matanya bersinar cemerlang karena tidak bisa menyembunyikan kegembiraan batinnya, dan kemudian menghilang ke Istana Naga setelah berbicara. Segera, di seluruh Istana Naga, saat ini naga mengerang bahkan beberapa tokoh terbang keluar dari Istana Naga, dan kekuatan mereka memancarkan volatilitas yang baik, dan tidak diragukan lagi ketika tubuh bergerak itu berubah menjadi naga yang bergegas ke laut dan bergegas menuju Putri Duyung. Lalu pada saat ini Xiao Yan duduk dengan wajah yang nyaman di wajahnya mengawasi semua orang dengan penuh semangat dan masih membersihkan monster-monster darah yang bukan bagian dari daratan benua, dan gadis kecil yang ditransformasikan oleh Scarlet Dragon adalah posisi yang sangat baik di samping Xiao Yan. Dia terus berjalan dan Xiao Yan juga mengungkapkan ketidakberdayaan. Ketika bosan Xiao Yan mengambil kesempatan untuk mengambil kristal darah yang terkumpul dan memegangnya di tangannya. Melihat kristal darah ini Xiao Yan tampak sedikit bersemangat. Lagi pula hal ini lebih cepat daripada mengambil gas sumber abadi dari air laut. Mari kita coba. Tentu saja kristal darah ini juga merupakan cara bagi monster darah ini untuk memperoleh sumber gas abadi untuk waktu yang lama ketika mereka bertahan di dasar lautan, dan mereka telah mengubah sumber gas abadi menjadi kekuatan mereka sendiri. Pemahaman dan kemampuan beradaptasi ini memang mengerikan. Mata Xiao Yan gelap lalu jika benar-benar seperti yang dia duga maka semua monster darah ini ditinggalkan dari dunia Dewa Darah pada waktu itu. Maka monster darah ini telah berkembang hingga saat ini, lalu tingkat kengeriannya sangat luar biasa, lalu Xiao Yan juga sangat ingin tahu, mengapa monster darah ini tidak mengungsi dengan dunia Dewa Darah, apakah itu berarti monster darah ini akan diciptakan oleh Dewa Darah setelah datang ke benua, monster darah ini bukan roh sendiri, lalu mata Xiao Yan menyipit berpikir untuk waktu yang lama, tetapi selalu menebak. Xiao Yan tidak bisa tahu apakah jawabannya benar atau tidak, tetapi jawaban ini akan diketahui cepat atau lambat. Tindakan berskala besar seperti itu jelaskan bahwa mereka memiliki kepala. Selama Anda memahami kepala ini, maka jawabannya akan jelas. Aku tidak mau coba kristal darah ini terlebih dahulu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan matanya beralih ke kristal darah di tangannya lagi. Bahkan jika dia menutup matanya, maka ratusan kristal darah di telapak tangan Xiao Yan, dan 3 monster darah bintang 9 dan dewa darah jahat menggantungkan semua kristal darah ke dada Xiao Yan. Lalu Xiao Yan mengulurkan tangan dengan kedua tangan, dan api langit mencurahkan dari kedua telapak tangan, lalu membungkus semua kristal darah. Kemudian suhu api meningkat seketika, kristal darah semua disempurnakan pada saat ini, darah tersebar dan sisanya adalah putih susu. Lalu Xiao Yan perlahan membuka matanya dan melihat aliran udara ini dengan hati yang bahagia. Benar sekali sumber keabadian yang begitu murni. Xiao Yan menghela nafas bahkan jika dia membuka mulutnya, maka perlahan-lahan menghirup sumber keabadian ini ke dalam mulut dan hidungnya, dan dengan penyerapan napas Xiao Yan naik lagi, tapi hanya sesaat sumber keabadian murni ini disedot oleh Xiao Yan, itu masih terlalu sedikit. Jika ada cukup mungkin itu benar-benar dapat menembus ke puncak 9 bintang, Xiao Yan menghela napas dan mengumpulkan kristal darah begitu lama, dan ada 3 monster darah 9 bintang dan 1 kejahatan dewa darah akan disedot sendiri. Jika Anda benar-benar ingin menerobos puncak 9 bintang, maka setidaknya puluhan ribu kristal darah mungkin terjadi.
Singkat cerita, puluhan ribu monster darah bintang 8 berangsur-angsur musnah di bawah penyiksaan Xiaoyan. Lalu setelah waktu yang lama Xiao Zhan mengecam monster darah bintang 8 terakhir dengan pukulan, lalu berbalik dan tersenyum pada Xiaoyan. Apakah sudah diselesaikan? Kemajuannya luar biasa. Xiaoyan memandang monster darah yang padat itu, tetapi sekarang tidak ada yang tersisa, dan semua tubuh telah tenggelam ke laut dalam, dan beberapa dari mereka telah hancur berkeping-keping oleh arus bawah, sehingga lautan penuh darah. Kemudian beberapa orang berkumpul di depan Xiaoyan membentangkan tangan mereka, masing-masing orang menyeret ratusan kristal darah, tetapi kristal roh monster darah bintang 8 itu terlalu kecil, dan 100 lebih kecil dari dewa darah jahat. Xiaoyan hanya ini yang dikumpulkan. Xiao Zhan menjulurkan bibirnya dan mengumpulkan ratusan kristal darah, tetapi hanya banyak yang membunuh ribuan monster darah. Tampaknya sedikit kecewa. Itu tidak masalah. Kristal darah monster darah bintang 8 ini tidak banyak, dan mereka sudah cukup baik. Xiaoyan berkata sambil tersenyum mengawasi kerumunan, dan kemudian mereka semua memberikan kristal darah kepada Xiaoyan. Sekarang kristal darah ini itu tidak berpengaruh pada mereka, karena semuanya mengandung sumber keabadian, maka mereka masih di 8 bintang, dan mereka tidak digunakan. Kristal darah Xiao Zhan, Storm, Purple Shadow, King Mu'er, Nan Erming, dan Long Li dikumpulkan, maka ada sekitar 2000 kristal darah bintang 8 di tangan Xiaoyan. Xiaoyan melihatnya dan hampir tidak puas mengangguk. Aku tidak berencana untuk menyerapnya sekarang, tetapi untuk menyimpannya dan menyimpan lebih banyak, dan kemudian itu akan langsung mencapai puncak Jiuxing. Ayo pergi, semua monster darah di sini telah diselesaikan. Mari kita kembali ke Putri Duyung terlebih dahulu. Xiaoyan melirik dan mengeksplorasi dengan kekuatan jiwa. Hal ini untuk memastikan tidak ada monster darah yang tersisa. Kita harus melalui arus bawah ketika kita kembali. Berbicara tentang kembali, beberapa orang semuanya tegang. Sebagai 8 bintang mereka baik-baik saja dengan arus bawah ini, namun jika sekali lagi maka mereka pasti akan terluka. Xiaoyan juga mengerutkan kening, meskipun dia tidak punya masalah, lagi pula memiliki tubuh peri dan kekuatan daging telah melampaui kaisar, maka bukan masalah besar untuk melawan arus bawah ini dalam waktu singkat. Tetapi Xiao Zhan dan yang lainnya, bahkan jika mereka Nan Erming terkuat di dalam, maka kekuatan tengah dari 8 bintang masih tak tertahankan, dan ini benar-benar masalah. Tapi kurasa tidak seharusnya. Kalau tidak, bagaimana monster darah bintang 8 ini melewati arus bawah untuk menyerang keluarga Putri Duyung? Pasti ada jalan pintas di sini. Xiaoyan berpikir sejenak, meskipun darah monster itu kulitnya halus, namun telah berevolusi untuk melindungi kulit dan lendir yang khas bagi makhluk bawah air. Tetapi arus bawah ini tidak dapat dihalangi oleh lender. Ketika Xiaoyan berpikir, tiba-tiba merasa bahwa sudut pakaian robek lagi. Melihat ke bawah, gadis kecil itu menunjuk ke tempat gelap di bagian bawah ngarai. Lalu Xiaoyan melihat ke bawah dan melihat kekuatan jiwa. Benar sekali, benar-benar ada celah di sini. Mata Xiaoyan berkedip dengan cerah. Pada saat ini semua orang tidak melihat ke dasar laut. Justru sebaliknya, semua 6 mata menatap gadis kecil di sebelah Xiaoyan. Ekspresi wajah semua orang sangat indah. Ayo pergi, kita seharusnya bisa keluar dari lubang arus bawah dengan selamat. Saat ini Xiaoyan tidak memperhatikan bahwa mata semua orang menatap gadis kecil itu. Pembohong kecil, siapa gadis kecil ini? King Mu'er mendengus dingin memandangi gadis kecil yang tidak bisa dijelaskan. Xiaoyan mendengar suara King Mu'er sebelum dia bereaksi, lupa memberitahu semua orang tentang gadis kecil itu. Lupakan, ini adalah naga yang kutemukan ketika aku mengejar Raja Jiwa sebelumnya. Kupikir itu adalah hewan peliharaan spiritual. Aku hanya membawanya ke wujud manusia. Dia seharusnya menjadi seekor naga. Xiaoyan batuk beberapa kali lalu menggaruk kepalanya dan perlahan menjelaskan kepada semua orang. Apa naga? Seru kerumunan itu serempak menatap mata gadis kecil yang tumpul itu. Tentu saja mereka sangat terkejut. Sementara semua orang memperhatikan gadis kecil itu, gadis kecil itu masih menarik sudut gaun Xiaoyan dan melepaskannya. Matanya perlahan melirik kerumunan dan matanya tiba-tiba berhenti di tubuh Long Yi.
Long Yi juga menemukan bahwa gadis kecil itu menatapnya. Dia dan gadis kecil itu saling memandang untuk waktu yang lama, kemudian gadis kecil itu membuka mulutnya tetapi tidak berbicara, dan dia sepertinya mendapati dirinya terdiam dan menutup mulutnya. Long Yi mengerutkan kening dan dia sepertinya merasakan sesuatu yang aneh tentang gadis kecil itu. Kita harus pergi ke klan naga di masa depan. Jika gadis kecil ini benar-benar klan naga, mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk mengikuti jalan. Setidaknya klan naga tidak akan menjadi musuh kita. Tampaknya membuatnya sedikit gembira jika gadis kecil ini benar-benar naga, maka segalanya akan lebih mudah ditangani. Dan dalam perjalanan ke klan naga ini Anda perlu mendapatkan 2 buah 9 nirwana 9, satu untuk Raja Putri Duyung dan yang lainnya untuk membangkitkan Ghost Recon. Bahkan untuk klan naga buah 9 nirwana 9 ini sangat berharga, tidak mudah mendapatkan 2. Namun bahkan jika Anda tahu kesulitannya, maka Xiao Yan harus mencobanya. Bagaimanapun ia telah berjanji kepada Kaisar, bersembunyi dalam perang memang memainkan peran vital, dan jika bukan karena persembunyian hantu, maka saya khawatir itu hilang hari ini. Hati Xiao Yan secara alami jernih jadi dia bertekad untuk membantu Gu Yin membangkitkan dan membentuk kembali tubuh. Setelah semua orang tahu sumbernya mereka semua mengangguk yang merupakan kabar baik. Adik perempuan itu sangat imut, datang ke saudara perempuannya. King Muer bergegas ke sisi Xiao Yan, lalu berjongkok dan menyeka kepala gadis kecil itu. Matanya yang tersenyum menekuk ke bulan sabit dan kemudian angkat tangan gadis kecil itu. Muer, dia mungkin telah mengalami sesuatu yang tidak biasa. Kamu masih? Xiao Yan tidak menyelesaikan kata-katanya. Aku melihat gadis kecil itu membeku sebentar, kemudian melirik Muer lalu menarik Xiao Yan. Tangan klakson dilepaskan dan King Muer memegangnya. Xiao Yan, kamu pikir mereka hanya mengenalimu? Semua orang tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan juga tersenyum pahit. Dia juga tidak berharap gadis kecil itu mengatakan pemberontakan dan pemberontakan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berbalik. Mari kita kehabisan waktu. Xiao Yan memberi isyarat dan semua orang tidak mengobrol, dan mereka berenang menyusuri selat. Tidak jauh dari sana tentu saja ada celah dalam aliran udara yang halus, tetapi ada juga arus yang kurang, dibagi oleh karang yang tinggi di ngarai sebuah celah arus bawah terbentuk. Arus bawah di sini jauh lebih mulus dan semua orang bisa melewatinya tanpa ragu-ragu. Di bawah kepemimpinan Xiao Yan kali ini arus bawah tidak seburuk sebelumnya. Tidak ada yang terluka, mereka semua melewati arus bawah dengan lancar. Setelah melewati arus bawah mereka berenang menuju Putri Duyung untuk berbuka bersama di sana.